Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal fitur terbaru dari Gojek yang digadang-gadang itu menjadi solusi untuk akun yang mungkin lagi kesusahan mencari order. Dan pertanyaannya, apakah kalau misalkan kita menuruti atau kita mengikuti arahan tersebut, kita auto dapat order? Coba simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, kita langsung aja bahas. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nyempetin untuk subscribe channel ini. Semoga akun kalian tetap gacor. Jangan lupa jaga kesehatan dan keselamatan. Oke, kita mulai untuk membahas soal fitur terbaru dari Gojek gitu ya. Ini adalah fitur untuk memprediksi di manakah letak orderan itu bakal muncul gitu ya. Nah, prediksinya di sini itu mencakup keseluruhan order sebenarnya gitu ya, dari GoRate, GoFood dan GoSend gitu ya. Dan ini diprediksinya itu karena kebiasaan gitu ya, kebiasaan di jam-jam tersebut itu terjadi order di tempat tersebut gitu ya. Jadi yang pertama mendeteksi orderan, tapi orderannya ini kan campur gitu ya, belum tentu kita kalau misalkan dapat di situ ya bakal masuk gitu ya. Jadi terus kita di situ dikasih prediksi soal jam juga ya, jamnya gitu. Jadi ini kalian teman-teman bisa ngelihat di sebelah juga ya, ini contohnya gitu ya, contoh tampilannya. Ini kemarin saya juga udah pakai, ternyata ya kalau menurut saya sih nggak ngejamin teman-teman itu langsung dapat order, karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama, ini kan prediksi eh, bakal ada orderan terjadi. Yang namanya prediksi itu nggak bisa 100% terjadi gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu bisa jadi ya, pas kita mendekati area tersebut yang diprediksikan bakal ada order, itu bukan orderan yang sesuai dengan akun kita. Maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman prioritasnya sekarang lagi gosen, misalkan gosen ya. Nah, terus kita penasaran nih, pengen mengetahui ya di mana letak lokasi order yang rame gitu ya. Pas kita klik ternyata ada di salah satu lokasi, misalkan di KFC misalkan ya, di KFC. Nah, ini kan akun gosen gitu ya. Terus kita mendekati ke KFC tersebut dan ternyata terjadilah orderan di situ, orderan GoFood gitu ya. Apakah ini akan masuk ke akun kita? Ya belum tentu, karena akun kita kan akun gosen. Nah, ini kan nggak cocok sesuai riwayat, nggak cocok sesuai histori kepada akun kita, karena kita kebiasaan ambil gosen itu biasanya cenderung ya nanti dapat gosen lagi gitu ya, meskipun nggak menutup kemungkinan dapat orderan GoFood juga, tapi kemungkinannya kecil sih. Kalau misalkan di daerah situ ada yang prioritas GoFood, ya udah kita bakal kalah gitu ya, nggak mungkin masuk ke akun kita jadinya gitu. Nah, jadi kita kalau misalkan mau pakai fitur tersebut, ini kita harus benar-benar jeli ya. Jelinya maksudnya kita harus ngelihat kalau misalkan kita pakai, pertama klik ya, terus di situ muncul di salah satu titik misalkan pet shop kayak gitu ya. Nah, ini bisa dipastikan ini orderannya bukan GoFood gitu ya. Pet shop itu biasanya GoSend. Nah, kalau akun kita akun GoSend, udah kita langsung aja menuju ke lokasi, dan biasanya di situ ada prediksi berapa lama kita akan mendapatkan order. Di situ ada prediksi waktunya gitu ya, kita berapa lama ngetem di situ, ada prediksi eh, tarifnya gitu, tarifnya. Dan ini menurut saya membantu sih, menurut saya, cuman ya nggak ngejamin aja gitu ya. Kalau membantu sih membantu banget kalau menurut saya, cuman nggak menjamin akun kita langsung dapat order, tergantung kinerja lagi gitu ya. Jadi di Gojek juga udah dijelaskan bahwa ini nggak ngejamin akun kita dapat order, tapi kalau menurut saya ya sangat membantu gitu ya. Ini juga kemarin saya bener-bener udah nyoba gitu ya. Waktu malam itu sekitar jam 8 malam saya cek gitu ya. Saya deketin, meskipun itu sebenarnya saya udah sesuai banget dengan riwayat akun saya gitu kan. Kemarin intinya pada minggu-minggu terakhir
akun saya berubah ke GoFood lagi gitu ya, ke GoFood lagi. Nah terus kemarin emang tinggal kurang satu ke arah Tupo. Nah saya mulai tuh pakai fitur tersebut, mau ngetes juga sekalian gitu ya. Pas saya tes ternyata ada di dekat Martabak Sakura Lengkong gitu ya. Nah saya langsung ke sana. Saya nunggu mungkin ada sekitar 10 menit dan nggak ada orderan gitu ya. Ya mungkin emang lagi nggak ada orderan karena saya lihat juga nggak ada driver yang datang gitu ya. Terus karena udah terlalu lama ya mungkin saya langsung pindah aja. Ternyata dapat juga gitu. Tapi dapatnya di jalan sih, bukan di itu gitu ya. Nah jadi kita benar-benar harus jeli lah, harus sabar juga sih, karena kalau misalkan kita cuman 10 menit misalkan ya mungkin belum terjadi orderan gitu ya, dan saya dapat malah di jalan gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya ya yang mau kita sampaikan. Pertama sih kesimpulannya menurut saya membantu banget, membantu ini emang benar-benar membantu asal kita bisa pakainya, asal kita bisa jeli, asal kita bisa mengira-ngira lah ini di titik tersebut bakal terjadi orderan apa gitu ya, apakah sesuai dengan akun kita historinya gitu ya, terjadi orderannya itu ongkos yang berapa gitu ya, yang jarak dekat atau jarak jauh, karena ongkos juga ngaruh juga ya. Kalau misalkan kita biasa ngambil yang jarak dekat yang 8 ribuan, nah di situ terjadi orderan yang jarak jauh long trip, itu bisa jadi nggak masuk, meskipun ya lagi-lagi tetap ada kesempatan untuk masuk, cuman biasanya kan sesuai dengan ya histori akun kita gitu ya. Karena saya ngalamin juga ya, akun saya itu 8 ribuan di suatu saat ya, ada eh, di hari tersebut saya pengen nyoba dapat long trip, ternyata emang nggak bisa. Padahal saya udah nanya, coba yang long trip itu di daerah mana orderannya, di sini saya deketin, ya tetap saya nggak dapat orderan yang long trip, dapatnya tetap yang 8 ribuan gitu ya. Jadi emang bener-bener menurut saya sistem sekarang emang bener-bener tergantung dari kebiasaan kita, dari kita ngambil apa, entah itu GoRed, GoSend, GoFood, terus dari tripnya jauh deketnya kita biasa ngambil apa gitu ya, ya itu memang benar-benar ngaruh. Terus jamnya juga berapa, jadi kita benar-benar sekarang harus memperhatikan eh, faktor-faktor tersebut gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat, semoga yang akunnya lagi anyep tetap semangat gitu ya. Jadi harus sabar, mungkin kalau misalkan kemarin akunnya baik-baik aja gitu ya, jarang cancel, terus emang kemarin gacor tiba-tiba anyep, mungkin nggak lama ya, paling seminggu paling lama lah kalau nggak ada apa-apa kemarin ya. Kecuali kalau kemarin emang bener-bener sortir order ya, sekarang ya mau gimana lagi, wayahna gitu ya, wayahna sekarang harus terampil lagi. Kalau misalkan kemarin nggak ada kendala apapun terus tiba-tiba anyep, menurut saya sih harusnya seminggu udah normal lagi gitu kan. Karena saya juga akunnya kemarin gacor, terus tiba-tiba anyep karena update versi ya, 3 hari normal lagi gitu ya, alhamdulillah. Oke, jadi itu aja video kali ini, semoga teman-teman gacor. Ini saya mau berangkat, udah reda hujannya, barusan hujan lagi di Bandung gitu ya. Jadi ya mau mulai ngebit gitu ya. Terima kasih ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu. Dan jangan lupa pendapatnya apa ya gitu. Jadi teman-teman kasih pendapatnya soal fitur ini, menurut teman-teman membantu atau enggak gitu ya. Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.